Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga surya termal. Ya. Jadi ada pembangkit listrik tenaga surya PV, fotovoltaik. Nah, yang sekarang kita bahas adalah yang surya termal. Ya. Nah, ini bagian dari mata kuliah energi baru dan terbarukan di program studi teknik mesin. Ya, yang tentunya bisa juga dipelajari ya oleh mahasiswa lainnya dari prodi yang lain ya, yang tertarik memang ingin belajar mengenai pembangkit listrik tenaga surya termal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samsiro. Saya bergabung di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Djana Badra. Ya. Nah, berbicara pembangkit listrik tenaga surya termal ini, ya, kalau kita lihat seperti yang ada di slide ini, ya, bahwa Indonesia ini adalah negara tropis, ya, berada pada garis khatulistiwa, ya, sehingga memang panas matahari kalau kita rasakan juga, ya, ini akan ada sepanjang tahun, gitu ya. Bahkan malah kalau kita rasakan akhir-akhir ini kondisinya semakin panas, gitu ya. Nah, kita Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa ya, yang melewati Pulau Sumatera, Kalimantan, ini ya, di sini ya, sehingga memang panasnya ini menjadi sangat tinggi gitu ya. Sementara kalau kami kebetulan tinggal di kota Jogja ya, di bagian selatan di sini ya, jadi masuk di lintang selatan sekitar 6-7 derajat lintang selatan gitu ya. Jadi kalau pada saat daerah belahan bumi utara itu musim panas ya kita agak dingin sedikit ya. Begitu juga nanti sebaliknya. Nah, kalau kita lihat memang radiasi matahari yang ada di Indonesia ini berkisar antara 4 sampai 5 kWh itu ya per meter perseginya per harinya ini ya. Nah, potensi inilah yang kemudian bisa kita manfaatkan gitu ya sebagai pembangkit listrik. Nah, selama ini yang kita kenal, yang banyak kita jumpai di Indonesia itu adalah pembangkit tenaga surya PV atau fotovoltaik. Itu menangkap gelombang elektromagnetik, kemudian nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, kalau surya termal ini benar-benar dia memanfaatkan panasnya, ya, panas mataharinya. Jadi, seperti halnya juga kita selama ini ya sudah sejak zaman dahulu memanfaatkan panas matahari itu untuk proses pengeringan ya, untuk pengeringan hasil pertanian ya seperti padi gitu ya. Gitu juga untuk pengeringan di rumah tangga itu untuk jemuran pakaian dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, panas itulah yang kemudian kita manfaatkan gitu ya. Nah, dari kedua sistem PLTS tadi yang PV dan thermal ini, maka kemudian ada yang mencoba menggabungkan ya menjadi PVT ya, PV thermal. Jadi sekaligus ya ada thermalnya, ada PV-nya. Nah, kali ini kita membahas khusus untuk tenaga surya thermal. Nah, kalau kita melihat ya dengan potensi panas yang sangat tinggi ini, tentunya ini bisa kita maksimalkan ya. Nah, sayangnya sampai dengan detik ini Indonesia belum mempunyai PLTS yang surya termal ya. Kalau yang PV sudah sangat banyak kita jumpai baik yang skala besar maupun yang kecil-kecil ya di rumah tangga, di jalan-jalan itu pinggir jalan ada kita lihat lampu traffic light juga menggunakan PV, kemudian lampu penerangan jalan ya juga. Tapi yang termal ini belum ada ya. Ini. Nah, maka kemudian ini sangat menarik untuk kemudian kita mesti pelajari dan kita kembangkan tentunya ya. Beberapa waktu yang lalu ada berita ya, ada kunjungan salah satu menteri dari Indonesia kemudian berkunjung ke luar, kalau tidak salah di Uni Emirat Arab ya, ada penjagaan kerjasama yang nanti harapannya akan mengembangkan PLT surya termal ini. Nah, harapannya dalam waktu dekat akan terbangun ya, sehingga ini menjadi salah satu kebanggaan buat kita ya sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, pembangkit listrik tenaga surya termal ini ada beberapa macamnya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa prinsip dasarnya adalah kita menangkap panas ya. Jadi panasnya yang kita ambil. Nah, bagaimana menangkap panasnya itu ada beberapa metode ya. Yang pertama yang ada parabolic through system,
Ini seperti ini, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian nanti ada yang solar power tower system, ini menggunakan tower ya, jadi dikonsentrasikan di sini. Kemudian ada yang pakai solar disk engine system, menggunakan nanti Stirling engine, dan juga nanti ada compact linear Fresnel reflektor ya. Ya tentunya masing-masing pembangkit PLT surya thermal ini mempunyai keunikan tersendiri gitu ya. Gitu. Nah, yang pertama ini yang parabolic through system ya, jadi menggunakan lensa cekung. Nah, jadi skemanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini ada lensa cekung seperti ini dalam jumlah banyak nanti berjejer ya. Nah, kemudian di atas lensa cekung ini kemudian ada tabung. Nah, tabung ini sebagai penerima panasnya. Nah, dari tabung inilah kemudian nanti kita alirkan suatu cairan ya, yang dia akan menyerap panas dari parabolik ini lensa parabolik di bawahnya ini ya. Dia akan terkonsentrasi mengenai tabung ini. Nah, sehingga nanti akan terkonsentrasi, kemudian panasnya akan diterima oleh tabung. Nah, kemudian kita alirkan tabungnya ini ya ke sistem selanjutnya. Nah, prinsip ini kemudian kita sudah mendapatkan panasnya kan. Tinggal nanti proses selanjutnya ya, kita mau menggunakan nanti seperti hanya PLTU ya, kita mau ambilkan nanti di panasnya dipindahkan mungkin dalam bentuk uap steam ya, masuk ke dalam turbin uap ya. Ini prinsipnya juga seperti hanya PLTU, ada superheater, ada vaporizer, ada economizer ya. Nah, kemudian nanti biasanya ada menggunakan penghantar panasnya, ada yang menggunakan molten salt ya, garam cair di sini ya. Nah, dengan prinsip inilah kemudian nanti kita bisa menghasilkan listrik di ujung sebelah kanan ini. Ini disebut dengan parabolic through system. Jadi kita lihat di bagian hulunya di sini ya. Jadi bagaimana cara menangkap tenaga mataharinya. Gitu ya. Nah, kalau di berikutnya nanti mungkin akan sama dengan sistem yang sudah ada. Nah, ini yang pertama yang parabolic through system. Kemudian yang kedua, nah ini disebut dengan Fresnel reflektor ini ya. Nah, jadi ini ada beberapa reflektor di sini yang kemudian dipasang, yang kemudian nanti dia akan dipantulkan ya, ditembakkan ini menuju ke absorber dalam bentuk seperti ini ya, linear absorber. Nah, ini kalau kita perbesar seperti ini, dan sehingga nanti ada pantulan dari cermin-cermin tadi itu panasnya akan masuk ke dalam linear absorber sini. Nah, kemudian di sini ada absorber plate-nya ya. Nah, nanti kemudian ini mau kita transferkan panasnya menggunakan steam tube di sini ya. Jadi nanti dari cair kemudian nanti bisa menjadi steam atau uap gitu ya. Nah, uap itu kemudian nanti kita kirim ya seperti halnya tadi gitu ya. Itu akan masuk ke turbin menghasilkan listrik dan seterusnya ya. Nah, jadi perbedaannya di dalam cara penangkapannya ini ya seperti ini gitu ya. Ini. Nah, ini saya kira memang cukup menarik juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ini yang disebut dengan solar power tower system ini ya. Nah, ini menggunakan tower gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya ada satu tower. Nah, di sekelilingnya ini ada cermin-cermin ya datar ya, heliostat di sini ya, yang dia akan memantulkan matahari, sinar matahari menuju ke tower di sini yang bagian atas ini, solar receiver ya. Yang ini kalau di PLTU ya sebagai boilernya ya, sehingga dari semua heliostat ini kemudian dipantulkan menuju ke solar receiver ini. Nah, sehingga ini bisa suhunya sampai tinggi, bisa di atas 1000 derajat ya Celcius. Nah, sehingga ini akan bisa menguapkan ya cairan itu sehingga menjadi dalam bentuk steam. Nah, kemudian nanti bisa kemudian kita kirim ke turbin gitu ya. Ini. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi dalam suatu lapangan besar ya, kemudian kita pasang cermin ini. Tentunya bisa juga dibuat secara otomatis ya, ada kontrolnya yang dia akan mengikuti pergerakan matahari. Nah, sehingga nanti akan selalu tepat posisinya ketika menembak solar receiver ini. Nah, sehingga kemudian ini panasnya di bawah, turun ke bawah. Nah, nanti di bawah inilah di bagian nanti ada kondenser, ada turbinnya di bagian bawah ini. Nah, jadi kalau kita lihat skemanya ini bagian kiri ya, dari heliostat masuk ke dalam tower tadi, ini katakanlah ada cairannya masuk, kemudian keluar dalam bentuk steam, nah kemudian nanti masuk ke turbin dan kemudian menghasilkan listrik. Nah, ini juga nanti bisa juga menggunakan molten salt juga, garam cair itu ya. Nah, ini disebut dengan solar power tower system ini ya. Ini. Nah, kemudian
Yang berikutnya ada solar disk engine system. Nah, ini juga menggunakan sistem parabola seperti ini yang terkonsentrasi kemudian ditembakkan ke satu titik. Nah, satu titik ini ya kemudian ini kita pasang Stirling engine ya, mesin Stirling. Nah, apa itu Stirling engine? Nah, tentunya nanti dan mungkin sudah Anda pelajari di bab sebelumnya itu ya terkait dengan Stirling engine ya. Jadi ini memanfaatkan panas ya dari matahari yang kemudian nanti bisa untuk menggerakkan Stirling engine. Nah, ini juga menarik juga gitu ya. Kita bisa pasang parabola seperti ini dengan Stirling engine ya dalam satu lapangan terbuka ya dengan jumlah yang cukup banyak. Hanya memang kalau ini ukurannya kecil-kecil ya, ini sekitar 3 sampai 25 kilowatt ya per satu parabolanya. Tapi kalau kita bisa pasang puluhan atau mungkin ratusan sistem seperti ini, tentunya kita bisa juga akan menghasilkan listrik dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi ini matahari pantulkan kemudian masuk ke pemanas di sini. Nah, Stirling engine ini prinsipnya ini bisa menggunakan tenaga matahari, bisa juga menggunakan panas dari pembakaran biomasa, sampah dan yang lainnya. Pokoknya ada sumber panas gitu ya. Ini Stirling engine. Nah, ini sehingga aplikasi Stirling engine ini banyak dimanfaatkan di mana-mana gitu ya. Itu. Nah, ini yang disebut dengan solar disk atau solar disk engine system ini ya. Nah, ada banyak contoh ya pembangkit tenaga surya termal ya, solar thermal power plant yang ada di dunia yang sudah beroperasi. Ini beberapa contoh saja ini ya. Ada di Amerika, ada beberapa, ini ada di Spanyol, ada di Maroko gitu ya. Ada yang menggunakan ini ya, Amerika, Spanyol, Maroko, ada yang menggunakan ini apa namanya solar power tower, ini ada yang parabolic true gitu ya. Yang kapasitasnya juga bermacam-macam di sini ya. Nanti bisa kita lihat nanti satu yang pertama ini Ivanpah Solar Power Facility untuk data yang detailnya ini ya. Ini yang Ivanpah ini 2014, ini yang ada yang 2014, 2012, 2010 gitu ya. Ini bermacam-macam. Dan ini yang berikutnya lagi, ini ada di Spanyol, ini Spanyol banyak juga ya. Kemudian, nah ini Uni Emirat Arab ini ya, ini yang mungkin akan kita adopsi mungkin ya. Some Solar Power Station. Nah, ini berarti menggunakan apa ini? Parabolic True ya. Parabolic True ini yang seperti yang di sistem yang pertama tadi itu ya. Ini dioperasikan tahun 2013 ya. Ini. Nah, kemudian ini contoh yang Ivanpah Solar Thermal Power Plant ini ya. Ini ada di California. Ini bisa menghasilkan listrik 392 MW bruto ya. Ya nanti netnya kemudian dikurangi dengan penggunaan internal pembangkit gitu ya. Ini di sini ada terpasang 173.500 heliostat, banyak sekali ya. Jadi ada banyak sekali yang kemudian ini terdistribusi ke dalam 3 tower ya. Ini ada 3 tower di sini ya. 3 tower, ini unit satunya 126 MW, unit 2 dan 3 ini 133 MW ya. Ini. Kemudian ini sudah beroperasi, ini lahannya dibutuhkan ini 1,42 hektar gitu ya. Jadi cukup luas gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan daerah-daerah yang memang masih punya lahan yang terbuka, yang luas gitu ya, bisa kita manfaatkan untuk lokasi PLT surya thermal ini. Ya. Dan tentunya mungkin lahan-lahan yang secara pertanian tidak produktif atau lahan kering, lahan tandus itu bisa kita manfaatkan untuk lokasi pembangkit surya thermal ini ya. Nah ini ilustrasi gambarnya ini ya, jadi Ivanpah ini. Nah ini ada 3 tower ya, tadi kan 3 tower 1, 2, 3. Nah ini masing-masing dikelilingi oleh cermin-cermin tadi heliostat tadi ini ya. Nah sehingga kemudian ditembakkan, nah semua menuju ke satu titik di atas sini ya. Nah sehingga suhunya bisa mencapai suhu yang cukup kemudian untuk membangkitkan steam yang kemudian nanti bisa menggerakkan turbin ya. Nah ini hitung-hitungannya, jadi ada 7 meter persegi untuk tiap cerminnya tadi, heliostat tadi. Kalau ada 2 sisi menjadi 14 ya, ini kemudian dikalikan 113.500. Nah nanti kemudian bisa menghasilkan berapa ya dengan efisiensi 55%. Ini ada 3,6 juta megawatt ini ya. Ini. Nah ini jadi salah satu contoh ya, jadi pembangkit tenaga surya thermal
harapannya tidak lama lagi ya Indonesia mempunyai ini, nah, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan dan paling nggak menjadi contoh ini ya, bahwa ada ini namanya pembangkit surya termal, sehingga ini juga bisa jadi ajang untuk belajar bagi para mahasiswa, bagi para praktisi ya, untuk melihat lebih jauh ya efektivitas dari PLT surya termal ini. Karena itu ya, Indonesia negara khatulistiwa, panasnya bisa kita rasakan ya, seperti ini panas sekali. Nah, kalau tidak dimanfaatkan sayang ya. Kita menjemur pakaian, kemudian menjemur hasil pertanian juga sangat cepat kering ya, sehingga kalau tidak kita manfaatkan ini akan sangat disayangkan ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, saya kira itu ya penjelasan singkat mengenai pembangkit listrik tenaga surya termal ya. Untuk lebih jauhnya nanti silakan ya para mahasiswa atau para pemirsa di YouTube untuk mempelajari lebih jauh dokumen-dokumen tertulisnya ya, berbicara terkait dengan hal-hal teknis ya, efisiensi, kemudian dimensi dan yang lain-lainnya, yang itu nanti bisa akan jadi rujukan untuk kemudian bagaimana kita merancang teknologi pembangkit tenaga surya termal. Oke, kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan nanti bisa tuliskan di kolom komentar gitu ya, atau bisa tanya langsung melalui alamat email atau HP WA saya ini. Oke, terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.